Definisi desain penelitian yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Ada 3 jenis utama desain: pengumpulan data, pengukuran, dan analisis. Jenis masalah penelitian yang dihadapi organisasi akan menentukan desain penelitian dan bukan sebaliknya. Fase desain studi menentukan alat mana yang akan digunakan dan bagaimana alat itu digunakan. Tempat dan waktu penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah riset. Bagian ini sendiri dibuat sebagai penjelasan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Lokasi penelitian bisa dilakukan pada lembaga atau wilayah tertentu dalam lingkungan masyarakat. Waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian. Penelitian ini dilakukan pada instansi tertentu. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Berdasarkan jumlah populasi lebih banyak dibandingkan dengan sampel. Contoh populasinya adalah seluruh mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, sementara contoh sampelnya adalah 25 atau 50 mahasiswa UPB di Pancabakti. Jika jumlah populasi tidak diketahui, peneliti biasanya menggunakan ukuran sampel yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, studi serupa, atau berdasarkan ketersediaan sumber daya. Namun, untuk penelitian kuantitatif yang ingin menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar, peneliti sering merujuk pada aturan praktis atau tabel ukuran sampel. Salah satu aturan praktis adalah menggunakan ukuran sampel minimal 30 untuk penelitian kuantitatif. Angka ini didasarkan pada hukum besar bilangan Law of Large Number dan teorema limit pusat yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampelnya cukup besar. Simple random sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Ini bisa dilakukan dengan cara seperti mengundi nama atau menggunakan generator nomor acak. Terus ada stratified random sampling, populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya departemen dalam perusahaan, lalu diambil sampel secara acak dari setiap strata tersebut. Terus ada cluster sampling, populasi dibagi menjadi cluster yang berbeda, misalnya tim atau unit kerja dan satu atau lebih. Cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Kemudian ada systematic sampling, sampel diambil dengan cara memilih setiap anggota dari daftar populasi. Ada kota sampling, peneliti menentukan kota untuk berbagai subkelompok dalam populasi dan kemudian mengumpulkan data sebagai kota tersebut untuk terpenuhi. Kemudian ada purposive or judgmental, peneliti memilih anggota sampel berdasarkan penilaian mereka sendiri tentang siapa yang akan dipilih mewakili populasi. Snowball sampling, teknik ini digunakan ketika anggota-anggota populasi sulit ditemukan. Responden awal diminta untuk merujuk peneliti kepada responden lainnya. Convenience sampling, sampel dipilih karena mudah dijangkau atau tersedia bagi peneliti. Ascendal sampling juga dikenal sebagai convenience sampling atau opportunity sampling, adalah teknik pengambilan sampel non-probabilistik di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Ini sering digunakan ketika peneliti memiliki akses terbatas ke populasi target dan membutuhkan cara cepat dan mudah untuk mengumpulkan data. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pendapat pegawai tentang kualitas makan siang di kantin perusahaan. Jika peneliti tersebut hanya melakukan survei kepada pegawai yang dia temui saat makan siang di kantin, ini adalah contoh dari ascendal sampling. Meskipun teknik ini mudah dan efisien dalam hal waktu dan biaya, ada beberapa kelemahan penting. Yang pertama ada bias seleksi, karena sampel dipilih berdasarkan ketersediaan mereka, bukan secara acak. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Kurangnya representativitas sampel yang diperoleh mungkin tidak mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Kesulitan dalam generalisasi,
hasil dari ascendal sampling sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar karena bias seleksi. Survei. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari responden yang menjawab serangkaian pertanyaan tertulis atau wawancara. Survei dapat dilakukan secara online, telepon, atau langsung dengan pertanyaan tertulis atau lisan. Kemudian ada wawancara atau interview. Peneliti bertemu langsung dengan responden untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara lisan. Wawancara dapat bersifat terstruktur, pertanyaan telah ditentukan sebelumnya atau tidak terstruktur. Peneliti lebih bebas dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian ada observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap orang, tempat, atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Kemudian ada analisis dokumen. Data dikumpulkan dari dokumen tertulis seperti laporan, catatan, jurnal, atau arsip lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sejarah atau analisis kebijakan. Kemudian ada studi kasus. Penelitian ini mendalam terhadap suatu atau beberapa kasus tertentu. Ini dapat melibatkan berbagai metode pengumpulan data termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian ada eksperimen. Peneliti menciptakan situasi tertentu untuk mengamati dampak perubahan variabel independen pada variabel dependen. Eksperimen sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Kemudian ada kuesioner, sejenis survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sendiri. Kemudian ada focus group discussion, sebuah kelompok kecil peserta diberikan panduan topik tertentu dan diminta untuk berdiskusi. Ini sering digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam. Kemudian ada sumber data, sumber manusia yaitu wawancara, sumber dokumen berisi foto atau video, sumber observasi berisi pengamatan, sumber sekunder. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama independen. Penyebab variabel ini adalah faktor yang mempengaruhi atau merubah variabel lainnya. Variabel dependen adalah akibat. Ini adalah hasil atau efek dari variabel independen. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel ini mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi bukan fokus utama penelitian. Kemudian ada asumsi. Asumsi klasik adalah regresi linear meliputi linearitas, independensi, homokedesitas, normalitas, tidak ada multikolinearitas.